bikin frozen. Cuman ngurus BP POM tuh kan kayaknya repot banget tuh kalau untuk frozen. Saya kan konsultasi sama Bang Pojo, sama rekan-rekan yang lain. Kayaknya agak ribet. Oh gitu. Jadi sekarang bikinnya apa? Ya, mau olahan kering, Coach. Apa aja yang udah? Wah, sudah ada yang masuk, Coach. Nggak enak, Coach. Nanti ngobrol lagi, Coach. Nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya ngobrol aja. Kopdar, namanya Kopdar. Kopi udara, kan? Oh, ini kopi udara. Saya kira kopi darat, Coach. Kan nggak di darat. Kan online, jadinya kopi udara dong. Tapi coba bisa. Nggak apa-apa. Jadi, Kopdar ini kan bukan training, jadi sebenarnya sharing aja. Saya pengen teman-teman yang aktif, jadi ada masalah. Kita ini kan, cuma memang mungkin kendalanya kan di jaringan ya. Sama terus. Makanya saya sih ada rencana nanti kita mau pakai IG. Oh, pakai IG Kalau IG ya? kan semua bisa sih biasanya, cuma kan nggak bisa. Oh, pakai live IG ya, Coach ya? Live IG, tapi kan biasanya nggak semua, hanya 2 orang kan. Itu tapi pakai durasi loh, Coach. Ya 1 jam. Oh iya, takutnya nggak tahu gitu. 1 jam kan lama, Bu. Oh, 1 jam lama ya, Coach? Kalau saya bentar, Coach. Lama itu. Lama, nanti sejam-sejam aja. Jadi nanti itu rencananya untuk lebih ke ini, pengenalan bisnis, promosi. Jadi nanti saya minta sih 1 orang itu kan di IG-nya sama saya ngobrolin cerita tentang bisnisnya gitu, promosi. Oh, gitu. Boleh deh. Sesuai nanti, dengan profil WA sih, Coach. boleh pakai yang itu. Jadi kan nanti ya followers saya sih belum banyak sih, baru 1000-an lah. Tapi itu udah ya, banyak, Coach. Saya nggak dikelola sih, Coach. Nanti saya bisa, kalau rutin kan biasanya rame tuh. Itu target saya sih. Karena nanti kan saya masukin ke Facebook sama YouTube juga. Kalian buat promosi sebenarnya. Jadi kayak bedah bisnis aja sih, kayak bedah bisnis gitu. Ada Bunda Yusmala. Halo, saya sengaja nggak pakai gambar. Pantesan nggak kelihatan. Iya. Soalnya mau produksi, Bun. Nah, sama. Iya, mau produksi pagi-pagi. Wede, lagi giling tuh. Giling, Coach. Oh. Ayo. Udah mulai lancar kayaknya, brand baru ya. Alhamdulillah. Iyalah, harus gitulah, pelan-pelan, nanti kan naik. Insya Allah, minta doanya, Coach. Nah, saya ini dari kemarin produknya malah habis. Orderan masuk gak ada produk. Wah, berarti hebat dong, Coach. Nah, itu kan makanya kalau produk itu kita bukan hebat sih. Sebenarnya mesti bahasanya apa ya? Riset produk dulu, Bu. Jadi bikin produk itu kan bukan karena kita mau bikin, bukan. Flying owner. Katanya karena ownernya terbang-terbang gitu. Iya. Lah iya, FO ya. FO. Bukan flyover. Flying owner. Setelah flyover jadinya memang. Ya, setelah flyover. Iya. Jadi saya lagi kebetulan saya suka baca konsep namanya inbound marketing. Pernah dengar nggak inbound marketing? Enggak, Coach. Enggak pernah dengar saya, Coach. Kalau mobil listrik tahu ya? Iya, tahu lah. Tesla. Sekarang orang terkaya nomor 1 di dunia ya. Nah, konsep inbound marketing itu jadi kayak contohnya kayak Tesla, mobil listrik. Jadi orang itu datang sendiri. Orang beli Tesla itu kan ngantri ya. Promosinya biasa aja, nggak terlalu gencar gitu kayak mobil-mobil lain. Nah, itu namanya inbound marketing. Tapi saya lagi belajar sih, belum terlalu ini banget. Tapi dasarnya dari produk. Artinya ketika dia meng-create suatu produk itu benar-benar berkualitas. Itu dulu. Pasar dia akan ngikutin. Nah, kebanyakan kan kalau UKM ini kan bikin produk kualitasnya masih belum ngangenin bahasanya gitu loh. Belum benar-benar menjual. Nah, itu yang nanti harapan saya sih ke depan
teman-teman konsen bagaimana membenahi produk. Karena kan produknya udah ada nih, kan ini sudah semua udah punya produk. Nah, tinggal bagaimana bikin produk yang kalau yang kemarin saya bilang itu yang dicari. Tuh. Contohnya kemarin itu kayak saya pernah cerita kemarin ya kayaknya. Saya bikin satu produk, dasar bikin saya produk adalah dicari orang. Dicari orang. Jadi kalau dicari orang itu kita nggak pusing nyari pembeli. Gitu. Caranya gimana? Caranya riset dulu, survei dulu gitu, ya. Nah, contohnya gini, kemarin saya survei, contoh saya baru terjun di herbal ya, main di herbal. Salah satu produk herbal itu yang sangat maksudnya penyakit yang paling banyak diderita orang apa sih? Yang rata-rata orang punya. Mbak Yus, suaranya mati itu. Diabetes. Oh. Apa kira-kira Mbak Yus? Kos Edi lah. Memang nggak ada yang rawat. Ada yang rawat, Iya. makanya terus. Ya, contohnya itu ya, contohnya kayak penyakit ya, penyakit itu kan herbal contohnya ya, itu kan produk yang dicari ya. Kayak mah itu kemarin saya riset 1 dari 4 orang Rata-rata. itu kena mah. Jadi kalau 1 dari 4 orang, artinya kalau ada 200 orang penduduk Indonesia, ada berapa tuh? 200 bagi 4 ya? Perbandingannya gitu nggak sih? 5. Berarti sekitar 50-an ya? 50 juta orang itu pasarnya. Ya. Gitu. Dan kemarin saya sempat riset besar banget produk-produk yang untuk produk emah itu tinggi banget permintaannya. Gitu. Terus ada lagi itu obat kuat. Itu gede itu, Bu. Enggak, ini Kang itu yang lagi ngeracik itu pakai obat kuat. Aduh. Bahaya juga coach ini ya. Enggak, ini kan contoh. Ketika kita bikin produk itu kan kita harus punya dasar. Jadi pasar kita itu berapa persen sih yang bisa kita ambil gitu. Kayak Mbak Yus bikin apa namanya? Mie Belitung ya? FMP apa Mie Belitung? Dua-duanya. Enggak, yang kita unggulkan lah gitu dari Sentral 19 contohnya gitu. Mie Belitung. Mie Belitung, ya kan? Berarti riset dulu tuh yang suka mie. Kalau mie kan lokal ya, jatuhnya lokal ya. Nah, di Natar ada berapa sih penduduknya? Ya kan? Ada berapa ratus ribu kakak gitu kan? Atau jiwa lah, jangan kakak, jiwa gitu. Kemudian pasarnya lebih kemana? Selama ini yang beli siapa, baru Mbak? orang sekitar, tapi mulai ngerambah ke Bandar Lampung. Cuma Umur kebanyakan yang umur 20 tahun ke atas. Oke, berarti kan orang yang sudah punya penghasilan. Ya, benar. Nah, itu berarti dari di Natar itu kalau kita bisa dapat datanya, masyarakat Natar yang sudah bekerja itu berapa orang? Gitu. Nah, itulah pasar yang akan kita ambil sebetulnya. Kita ngomongin lokal dulu, kita belum ke Bandar Lampung ya. Kita ambil yang pengirimannya gampang lah pakai Gojek gitu kan, istilahnya gitu. Atau 100.000 orang, ya berarti itulah pasar kita. Berarti kalau orang beli mie ayam lagi. Beli mie kira-kira seminggu berapa kali bisa? Sekarang mah nggak begitu, kok sepi. Enggak. Rata-rata dalam 1 bulan orang beli mie keluar, mie ayam atau mie apa itu berapa kali? Kira-kira kan belum punya data. Kira-kira aja. Kira-kira paling 2 kali ya. Mereka balik seminggu. Berarti sebulan 2 kali ya? Sebulan 2 kali. Dikali tadi ada 100 orang kan yang sudah kita hitung tadi, berarti ada 200.000 transaksi yang bisa kita kejar. Nah, itulah potensi bisnis kita sebetulnya. Nah, tinggal dikali, kalau 200.000 dikali harganya. Berarti berapa tuh? 200.000 kali 10.000, 2 juta. Berapa? 200.000 kali 10.000. 200 juta. 200 juta. Tapi ini contoh ya, contoh. Saya nggak tahu datanya penduduknya benar nggak segitu. Saya nggak tahu data penduduk Natar ya. Nah, artinya ada 200 juta omset yang bisa kita ambil. Itu namanya forecast, prediksi ya. Jadi kalau kita mau omset 500 juta nggak bakal nyampe.
Nah, jadi kebanyakan kan UKM kita nggak ngitung sampai situ Iya. gitu loh. Mau jadi orang kaya dengan omset 200 juta nggak bisa. Ya kan marginnya berapa? Ya kan operasional berapa? Net profitnya, keuntungan bersihnya berapa Ya, gitu. betul betul Coach. Ya kan? Dan hitungan itu hitungan aja. Jadi ada apa namanya? Apa sih bahasanya? Penyimpangan lah ya. Kalau ilmu statistik itu, ini kan orang-orang pinter ya. Nggak ada yang pemula banget. Nggak, takutnya nggak nyampe. Banyak. Ya, saya ngelihat dulu. Ya, artinya ada potensi 200 juta, tapi kita ada penyimpangan, deviasi ya, bahasanya tuh deviasi kalau nggak salah ya. 30% lah, 30% kali 200 juta berarti sekitar 60 juta. Berarti sekitar 60 juta tuh omset kita. Kita itu yang katakanlah ideal yang bisa kita bikin ya. Kan kalau prediksi itu ada optimis, ada pesimis, ada ideal. Ya, gitu. Berarti sekitar 60 juta Mbak Yus perkiraan dari 200.000 penduduk. Nah, coba cari dulu datanya di Natara itu ada berapa orang. Terus dicari lagi. Datanya gampang, cari di internet. Oh gitu. Ya. Nah, nanti dicari yang umur 20 ke atas sampai 50 lah, 20 sampai 50. Itu ada berapa orang. Nah, itulah pasar kita. Gitu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, gender sebenarnya. Banyakan beli perempuan apa laki? Perempuan. Pisahin lagi. Tadi kan 100.000 ya saya bilang. 100.000 orang. Banyak perempuan atau laki? Bagi 2 aja deh. Berarti 50.000 ya, 50.000. Pasti Nah, banyak berarti perempuan 50.000 itu dikali tadi, gitu. Dikali berapa? Idealnya misalnya 30% lah yang kita ambil, berarti 50.000 orang dikali 30% berarti sekitar berapa tuh? 15.000. 15.000. Nah, 15.000 dikali harga produk, kan? Berarti sekitar berapa gitu kan? Nah, itulah potensi bisnis kita. Jadi kalau kita bikin produk itu dari awal kita udah tahu kita bisa jualan berapa. Jadi ada namanya optimal market ya. Jadi market optimalnya atau idealnya segitu. Kalau kita mau lebihin itu ya berat. Gitu. Ya. Dulu makanya kalau saya di retail, dulu kan saya di retail ya, di Hypermart. Hypermart itu kalau kita sudah ngitung di awal, pasar kita tuh berapa orang sih pembeli kita di satu kabupaten misalnya. Dulu saya buka di Jambi ya, Muara Bungo, sorry. Masih 6 jam dari Jambi. Kita udah petakan berapa sih jumlah penduduk kakaknya di situ berapa, kemudian potensi maksimalnya berapa. Nah, contohnya di Jambi lah ya, di Jambi itu ada satu waktu saya datang. Nah, karena jumlah pembeliannya itu atau transaksinya itu mencapai kondisi ideal, mau berapa tahun juga nggak akan naik. Karena hitungannya udah nyampe. Caranya gimana supaya bisa naik? Bikin cabang baru. Kalau di sini ada namanya Informa ya. Saya dulu di Informa. Informa ada. Informa bikin 2 kan? Kenapa bikin 2? Padahal satu wilayah loh, satu kota lagi ya kan? Iya, betul. Bandar Lampung kan? Kenapa dia nggak buka di Metro atau di Bandar Jaya gitu? Ya. Kenapa? Karena di toko satu itu kondisinya sudah ideal. Iya, walaupun misalnya 1 M, idealnya ya naik-naik paling 1,1, 1,2, tapi nggak akan bisa 2 M, gitu. Maka dia buka cabang satu lagi. Untuk jadi gini, yang lama itu dapat 1 M. Kalaupun dia gedein gedung, sama aja dapatnya tetap aja 1,2 atau 1,1. Gitu ya. Tapi ketika dibuka lagi satu toko ini bisa menghasilkan 1 M juga atau 700 lah atau 500 sampai 700. Akan lebih tinggi kalau digabung nanti kan. Toko 1 sama toko 2 digabungkan omsetnya tetap satu perusahaan kan. Iya, betul. Gitu. Nah, itu strategi kita mengenali pasar kita gitu. Nah, kayak Mbak Yus kan kita nggak bicara Bandar Lampung dulu. Karena lokal bisnis itu kalau kayak di Gojek aja, kayak di Gojek itu kan di GoFood kan itu ada jarak maksimal kan? Jarak maksimal pengantaran ya? Berapa kilo ya? Saya lupa ya, berapa kilo gitu di GoFood itu. Setelah itu dia nggak bisa. Bisa nggak order GoFood dari Natar ke MBK? Nggak bisa kan aku? Nggak bisa, karena dia dibatasi dengan kilometer.
Oh gitu. Ya, setahu saya ya. Makanya karena orang marketingnya paham kalau orang sudah terlalu jauh itu dia nggak akan beli, satu secara biaya cost delivery-nya lebih tinggi, yang kedua kalaupun ada nggak akan banyak. Nah, sama kayak Mbak Yus, untuk yang ke Bandar Lampung ada sih, cuman mungkin nggak banyak. Dan Nggak itu banyak. biasanya bukan retail ya, jatuhnya kayak ordernya banyak gitu ya, misalnya 10 bungkus, 20 bungkus gitu kan. Kalau di kedainya atau di warungnya yang orang datang, ya hitungan yang di awal tadi berapa jumlah penduduk segala macam. Nah, itulah potensi pasar gitu. Oh gitu. Oke. Ini contoh kalau kayak yang kering tadi, yang apa namanya, produk kering, yang Mbak Kiki nih. Mbak Kiki apa, brownies ya? Kemarin ada brownies di Natar, punya siapa tuh? Bronzi, Fitri Coach. Fitri. Fitri. Kalau Kiki, brownies jar, Coach. Brownies jar. Oke. Brownies jar itu apa? Brownies di dalam toples. Nah, tapi tetap isinya brownies. Iya. Ya, jadi perbedaannya sudah disendokin. Perbedaannya apa dengan brownies yang kemasan lain? Bukan brownies basah ya, brownies yang kering. Ini browniesnya basah, tapi dia dilapisin sama keju itu, terus makannya disendokin gitu. Oh gitu. Jadi secara bentuk dan secara packaging ya perbedaannya. Ya. Nah, sudah ngitung potensi pasarnya belum? Belum. Belum. Iya. Jadi nggak tahu ya berapa jumlah yang akan beli di Bandar Lampung ya. Iya. Kalau tuh banyak yang suka. Ya, banyak itu tidak bisa dipakai oleh pengusaha. Banyak itu harus angka 1 juta, 2 juta. Gitu. Kalau saya bilang saya jualannya banyak, ayo berapa? Kayak misalnya kalau kita itu kira-kira ini akan laku di daerah, misalnya kan Bandar Lampung tuh ada Raja Basa, ada apa gitu ya. Di sana itu kira-kira kita udah punya pasar langganan kita itu tetap tuh sekitar berapa orang, di sini berapa orang gitu ya, Coach? Ya, itu sudah jadi customer. Ya, itu sudah jadi customer. Artinya bukan kalau kita udah pasar. Oh gitu. Oh enggak, saya pikir kalau misalnya kita udah ada nih beberapa customer, artinya di situ nanti akan ada pengembangan lagi gitu, akan tambah sekitar berapa gitu perhitungannya. Nggak bisa gitu ya, Coach? Tambah apanya? Misalnya nih kita punya langganannya di daerah Bandar Lampung itu di Sukarame misalnya udah ada customer tetap kita itu sekitar 5 orang misalnya. Dari situ itu kemungkinan kita akan mengembangkan jadi sekian gitu, nggak bisa ya? Bisa, tapi kita. tadi hitung dulu potensi pasarnya. Potensi pasar itu adalah berdasarkan tadi jumlah penduduknya berapa, ya kan? Terus target pasar kita, atau tadi target pasar itu kan bisa dari gender, sama umur, sama apa namanya wilayah kan. Misalnya tadi Raja Basa, penduduk Raja Basa ada berapa? Misalnya ada 2.000, ya kan? 2.000 itu yang beli produk kita ada berapa persen sih misalnya yang suka dengan brownies? Yang suka dengan brownies itu secara umur mungkin yang sudah punya penghasilan. Jangan tertipu ya, yang suka dengan yang beli itu beda. Iya kan? Benar. Yang suka anak-anak, tapi kan yang beli ibunya. Iya benar. Jadi yang menentukan uang keluar itu siapa? Iya, oke. Nah, jadi kalau umur 20 itu asumsinya dia sudah kerja, ya. Asumsi sudah kerja lah. Yang kuliah mungkin ya, kan dia juga dapat income kan dari orang tua. Tapi dia sudah bisa ngambil keputusan. Oh, jadi lebih ke ini ya, maksudnya pasarnya berarti lebih masuk akal kalau lebih cari customer-nya misalnya di daerah ini itu di perusahaan apa gitu. Misalnya di listing, ini ada satu, terus itu dia ada berapa pegawai, nanti kan dia promoin tuh. Kira-kira kita bisa satu kantor itu beberapa orang, nanti ke kantor yang lain gitu, bisa kali ya, Coach ya? Cara hitungnya. Kalau misalnya kita pasarnya tujuannya itu ke kan situ. Gini, itu kan target marketnya beda. Jadi target marketnya kalau itu kan corporate ya, artinya komunitas, lingkungan, apa ya namanya, lembaga lah ya, gitu. Kalau target itu kan kita udah tahu nih jumlah karyawan berapa, gendernya cenderungnya siapa, perempuan, berapa persen di perusahaan itu perempuannya, gitu kan. Nah, berarti itulah potensi pasar kita, gitu. Nah, potensi itu kan nanti dihitung, kemudian dikali dengan jumlah produk kita, harganya, kemudian jumlah transaksi dalam 1 bulan, kira-kira orang kayak tadi beli apa namanya, beli brownies itu sebulan ada nggak sih sekali gitu kan, pengen gitu. Nah, baru nanti kita ambil idealnya aja sih, kalau saya sih sekitar, saya nggak berani 50% ya, paling 30% lah, gitu.
pesimisnya 20-30% lah gitu. Ideal 50%, ideal. Kalau optimis ya 100% lah ya. Gitu. Nah, jadi kita paling nggak kita sudah tahu nih ketika kita bikin produk, kita mau promosi, kemudian kita tahu nilai yang maksimal yang bisa kita capai itu berapa gitu. Jadi kita nggak bingung ya. Jadi gitu, kayak di Kota Bumi misalnya, Kota Bumi saya bisa menjangkau berapa kilo istilahnya ya. Kalau yang basah ya, kalau yang kering kan agak beda. Kering itu lebih global ya, marketnya lebih ini kan, karena dia bisa kirim keluar kota. Media distribusinya, distribusi dan promosinya pakai apa, kemudian distribusinya gimana. Nah, tapi pasarnya kalau yang kering itu memang ada keunggulannya, dia lebih luas. Cuma memang kita harus pinter melakukan penyaringan lah ya, filter. Makanya kalau pernah pasang Facebook Ad atau Instagram Ad, itu ada cara mensortir calon pembeli gitu. Jadi kita paham nih pembeli kita siapa. Jadi Facebook itu hanya akan menayangkan iklan kepada orang yang kita tentukan. Gitu. Jadi kalau bukan orang yang kita tentukan, nggak akan melihat iklan kita. Gitu. Ya, nah kita belajar Kriteria penentuannya itu gimana, Coach? Tadi aja 3 wilayah, kemudian gender, ya, jenis kelamin, sama satu lagi lupa, umur. Ini yang paling simpel ya. Paling simpel. Sebenarnya nanti turunannya banyak, tapi yang paling simpel itu aja dulu. Oke. Itu aja dulu. Belajarnya, Coach. Kenapa? Kapan kita belajarnya itu? Nah ya ini kan dasarnya dulu nih, dasar menentukan potensi pasar. Nah, sebenarnya ini yang harus dipelajarin di awal, karena kebanyakan yang kemarin itu kan banyak teman-teman bikin produk kok nggak laku ya, Laku sih, Coach. Amin. Iya, karena kita belum paham potensi pasarnya bagaimana. Ya, kalau media promosi itu alat menyampaikan, memberikan informasi kan, gitu. Hanya sebagai alatnya aja. Jadi gini, kalau di marketing, saya dulu ngambil logo Garuda, sertifikasi dari pemerintah itu di marketing, ada 3 sebenarnya Kertajaya itu kan ada promosi, penjualan, sama customer service, dia itu pemasaran, gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu ada 3 juga. Jadi yang pertama adalah kita menentukan tadi target market dulu tuh, ya itu yang dasarnya dulu, target market dulu. Jadi nanti distribusi ya, ada distribusi distribusi itu gini, kita mau jualannya pakai toko offline, ghost kitchen, tahu ghost kitchen ya? Apa itu, Coach? Ghost kitchen kayak GoFood gitu, dia nggak ada warung tapi cuma dapur doang. Gitu. Di Jakarta banyak ghost kitchen. Jadi orang itu jualan cuma lewat GoFood. Oh iya, tahu Coach, tahu. Namanya ghost kitchen istilah orang sekarang. Iya. Aku ghost Ataukah dia kitchen, pakai- Coach. Hah? Aku ghost kitchen, Coach. Malah dapat cateringan, Coach. Pegang Nah. satu sekolah. Iya, itu ghost kitchen. Ghost kitchen, Iya. kemudian ataukah mau pakai sistem reseller atau pakai sistem retail. Kalau sistem retail itu yang toko, yang warung, yang kedai, itu retail. Nah, kita harus menentukan kita mau distribusinya gimana, gitu ya. Baru kemudian kita menentukan media promosi yang efektif apa, karena nggak semua kita bisa pakai sebetulnya, gitu. Yang efektif ya, bahasanya yang efektif. Baru kita ngomongin nanti komunikasi penjualan. Ini udah selling skill, kemampuan kita menjual lah ya. Gitu. Jadi 3 hal harus belajar dulu target market tadi ya. Target pembeli gitu ya, dasarnya dari situ potensi penjualan lah, potensi penjualan kita berapa, potensi pasar yang bisa kita ambil berapa. Jadi kalau kayak Kang Terry lagi main kopi itu gede, potensi pasarnya gede ya, serius pasarnya. Kenapa? Di Indonesia itu salah satu produsen kopi terbesar di dunia ya. Untuk memenuhi kebutuhan lokal aja kita masih kurang sebetulnya, tapi ada tapinya. Pemainnya company semua, perusahaan gede. Ya bukan UMKM, ngasar-ngasar. Ya. Nah, UMKM ini ya karena kekuatannya beda, pemahamannya beda gitu ya. Nah, saya main di kopi dari 2017. Nah, distribusi, saya main di supply ya, saya nggak produksi. Nah, sampai sekarang saya hanya fokus di satu produk doang sebenarnya. Yang saya bilang tadi, saya itu paus gitu. Karena saya sudah petakan pasarnya gitu ya dari pengalaman saya. Nah, nanti Kang Ferry kan dia pasti punya pasar sendiri nih, apa yang membedakan kopi saya dengan kopi orang lain. Karena kalau ngomongin kopi banyak banget ya gitu. Tapi kalau kita mau menang gimana caranya gitu loh. Gitu. Contohnya gitu.
yang menjadi tantangan juga nih produknya Mbak Kiki nih. Iya. Apa namanya? Brownies ya. Sebenarnya banyak juga Brownies sih itu, coach bikin-bikin, tapi lebih lakunya jual di WA sama teman-teman gitu. itu kan apa namanya, distribusi ya, promosi dan distribusinya. Ya itu kan ya tadi bahasanya itu, tapi kita harus baca dulu potensi tadi, kita petakan dulu potensi pasarnya berapa. Mbak Kiki dessert ya? Dessert ya? Yang ada topping-toppingnya gitu ya? Brownies jar, terus bikin risol mayo juga, nugget ikan juga, tapi yang lebih banyak itu yang gitu, yang risol sama nuggetnya. Mbak Kiki di mana sih? Bandar Lampung. Oh. Baik Andi. Oh, aku ke Balam next aku beli. Ini 1 menit lagi mati ya. Nanti saya pindah ke yang kedua ya. Oke, Yang Coach. kedua saya mau jelasin tahapan memulai bisnis. Nanti teman-teman bisa sharing juga nanti materinya ke teman-teman UKM yang lain sih ya. Oke ya. Ini jam berapa ya? Oke, Coach. Oke, siap, Coach. Oke.